berkumpul, kita mau sama-sama beribadah, menyembah Tuhan. Sebelum itu, jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadari sampai saat ini, kami ada semua karena kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Bahasanya Tuhan, kami akan memuji, menyembah Engkau lebih dalam lagi dengan pujian penyembahan kami. Naik-naik di hadirat-Mu Tuhan. Akan siap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan, hanya dengan hadir-Mu, hanya dengan sukacita-Mu, hanya dengan kasih-Mu. Sebab itulah yang menjadi kerinduan setiap hati kami Tuhan. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Doaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Beri tepuk tangan yang dahsyat sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Mari dengan segenap hatimu nyalakan para Tuhan. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Mau kami dekat padamu Tuhan, dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu.
Penuhi kami dengan hadir-Mu Tuhan. Ini kerinduan hati kami padamu Tuhan. Dan kami mengangkat tangan kami padamu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Sekali lagi jemaat Tuhan saja dengan perlahan katakan, ku rasa. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu, penuhi kami dengan nama-Mu, kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan hadir-Mu dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Rinduan kami Tuhan, tetap dalam hadirat-Mu, senantiasa dalam hadirat-Mu, Yesus. Penuhi kami dengan kasih-Mu, kerinduan hati kami Tuhan, dekat padamu Tuhan, dekat padamu Yesus, merindukan hadir-Mu, merindukan lawatan-Mu, merindukan cahaya-Mu, Yesus, kami bersyukur, kami punya Yesus yang selalu dan senantiasa memberikan sukacita, kedamaian, kelepasan.
kerja keras, hanya dekat-Mu Tuhan. Kami merasa tenang. Hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan, teramat penting dalam kehidupan kami, sangat bermakna dalam kehidupan kami. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Bersama-sama merasakan lawatan-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ini tangan-tangan kami yang terangkat padamu Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan kami bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, semakin berdiri jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Dan nyatakan ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Hanya diam di hadirat-Mu. Angkat tanganmu pada Tuhan dan nyatakan ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Diam di hadirat-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu, kasih-Mu. Diam di hadirat, sekali lagi jemaat Tuhan, dengan kesungguhan hati-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya. Kau memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu yang sungguh luar biasa. Dan lebih lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu di tempat ini yang bersuka cita bagi nama Yesus. Jemaat Tuhan yang siap bersuka cita bagi namanya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Shalom. Sebelum kita memuji Tuhan, boleh sapa kanan kirimu minimal 3 orang di salam. Haleluya. Sambil bertepuk tangan, mari kita menyatakan sukacita kita di tempat ini. Ada kuasa di dalam nama Tuhan, ada kuasa di dalam darahnya, amin. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Sekali lagi jemaat Tuhan. Ada kuasa
berkuasa di dalam darah Tuhan. Boleh suarakan haleluya. Boleh suarakan amin. Lebih lagi kita mau bersuka cita. Mari bangkitkan sukacitamu di tempat ini, amin. Haleluya. Satu suara di hadapannya, katakan. Kita semua umat pilihan Allah.
Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene atau GOLSISI. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah ada bukti-bukti Trinitas dalam Perjanjian Lama? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Dalam Perjanjian Lama, ada kalanya pemakaian nama ilahi berulang-ulang, baik dalam puisi maupun narasi yang umumnya bertujuan untuk memberi penegasan terhadap Allah atau Tuhan. Misalnya, dalam ucapan berkat, pemazmur menunjukkan kebesaran Allah dalam badai, dalam penglihatan Nabi Yesaya. Demikian pembacaan katekismus kita pada minggu ini. Tiba saja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu disampaikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang membawa anak, boleh dibawa ke ruang Daud, akan didoakan dan juga dilayani oleh guru sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita. Kita siap kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Seperti irus rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu.
kasih Tuhan Yesus, hadirat-Mu yang luar biasa melawat setiap hati kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati setiap hati kami akan mendengarkan, juga hamba-Mu yang akan memberitakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan jangan duduk dulu. Pada sore hari ini kita akan dilayani oleh Evangelis Fritz Soleman. Kepada hambanya dipersilakan beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam Yosua 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Yosua pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. Kita akan baca bersahut-sahutan, saya ayat yang genap, semua yang lain boleh membaca ayatnya yang ganjil. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Puji Tuhan, mari sekali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, biar kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar
ini membuka mata hati kami untuk melihat kebenaran-kebenaran-Mu di dalam firman Tuhan yang sudah kami dengar itu. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biar di tempat ini nama-Mu dipermuliakan. Biar di tempat ini kerajaan-Mu hadir ya Tuhan. Dan kami percaya di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Iya, saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah malam ini adalah sikap pantang menyerah. Yang kita lihat dari kehidupan seorang pribadi yang bernama Kaleb. Alkitab tidak mencatat dengan jelas di usia berapa Kaleb itu meninggal. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa pada usia 85 tahun Kaleb itu masih kuat. Dan Kaleb itu bersabar untuk menanti janji Tuhan dalam kehidupannya. Kalau kita melihat kehidupan Kaleb ini, kita bisa menemukan di situ bahwa Kaleb itu tidak pantang menyerah menanti janji Tuhan. Sebenarnya janji Tuhan untuk Kaleb itu dicatat dalam Bilangan 14 ayat yang kedua. Yang berkata bahwa akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Dasar ayat inilah yang membuat Kaleb menyampaikan apa yang menjadi janji Tuhan ini kepada Yosua untuk diberikan kepadanya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kitab Yosua 14 tadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dalam ayat yang ke-8 di situ dikatakan begini, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kaleb mengkisahkan kembali apa yang terjadi pada usia 40 tahunnya. Ketika dia pertama kali disebutkan dalam Alkitab dalam Bilangan pasal yang ke-13. Dia ditunjuk menjadi salah seorang pengintai yang harus mengintai tanah Kanaan. Dan yang luar biasa, 12 pengintai ini punya keunikan tersendiri. Saya memperhatikan bahwa di dalam Bilangan 13 itu, ketika 12 pengintai itu diutus, mereka punya banyak kesamaan. Kesamaan yang pertama dari 12 pengintai itu adalah yang pertama, 12 orang itu semua mereka adalah pemimpin. Bilang sama-sama pemimpin. Yang kedua, mereka di dalam mengintai diberikan waktu yang sama, yaitu 40 hari. Sama-sama bilang 40 hari. Objek yang harus mereka intai itu pun sama, yaitu Kanaan. Sama-sama bilang Kanaan. Semua mereka pemimpin, waktu yang diberikan kepada mereka sama 40 hari, tetapi waktu mereka kembali mempresentasikan apa yang mereka lihat, di situ terjadi perbedaan. 10 orang menyampaikan hal-hal yang menakutkan, yang membuat bangsa itu ketakutan dan menjadi pesimis, ragu untuk memasuki tanah perjanjian. Tetapi Kaleb dan Yosua menjadi pribadi yang berbeda dalam melihat hal tersebut. Hal yang pertama yang ingin saya bagikan pada malam hari ini adalah bahwa Kaleb
di dalam menantikan janji Tuhan, dia menjadi pribadi yang berani tampil beda. Ketika 10 orang yang lain menyampaikan tentang kesulitan yang mereka hadapi, Kaleb berbeda. Dia begitu optimis bahwa Tuhan menyertai mereka dan Kanaan dapat mereka taklukkan. Kalau kita perhatikan di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-24. Bilangan 14 ayat yang ke-24. Di situ dikatakan begini, ada kalimat bilang bahwa tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Kalimat ini kalau dilihat dalam terjemahan yang lain, Indonesian Literal Translation 3, kalimat ini berbunyi, tetapi Kaleb hambaku karena dia mempunyai roh yang lain. Kalau kita lihat dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kalimat ini berbunyi, tetapi Kaleb hambaku adalah orang yang berbeda dari mereka. Kaleb berani tampil beda. Ketika suara mayoritas berkata bahwa tidak mungkin kita menaklukkan Kanaan, Kaleb berani tampil beda. Ketika 10 orang ini pesimis dan ragu untuk menaklukkan Kanaan, Kaleb berani tampil beda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, kita harus belajar untuk tampil beda. Amin. Saya berusaha untuk tampil beda. Tampil beda bukan harus berjambang supaya beda dari yang lain. Tapi tampil beda di sini berbicara tentang bagaimana sikapnya di hadapan Tuhan. Kaleb berbeda dari yang lain. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Inilah yang membuat perbedaan yang terjadi dalam kehidupan Kaleb. Dikatakan bahwa aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Garis bawahi, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Kaleb. Lalu dalam ayat yang ke-9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Kalimat ini kembali diteguhkan oleh Musa. Musa memberi konfirmasi bahwa Kaleb mengikuti dia dengan sepenuh hati. Kalau kita perhatikan lagi dalam ayat yang ke-14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Kalimat ini diucapkan oleh Yosua. Kaleb bilang bahwa dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Musa menyampaikan bahwa Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan Yosua juga berkata, Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Padahal kita lihat Bapak Ibu Saudara semua, ini menunjukkan periode waktu yang berjalan. 45 tahun dilalui. Tetapi ketika 45 tahun dilalui, Kaleb konsisten
untuk menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Waktu boleh berubah, tahun boleh berubah, tapi hati Kaleb hanya tertuju berfokus sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tahu hukum yang pertama dan yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu. Dan Kaleb membuktikan bahwa dia konsisten dengan hal tersebut. Dia setia untuk menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Walaupun waktu bergulir, walaupun banyak tantangan, tapi dia tetap setia di hadapan Tuhan, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Hal yang berikut yang bisa kita temukan dalam kehidupan Kaleb, yaitu dia belajar untuk memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Artinya dia melihat segala sesuatu dari sisi positifnya. Ketika rekan-rekannya frustasi melihat tantangan, Kaleb berani berkata dalam Bilangan 13 ayat 30. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Lalu di dalam Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui itu untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Kaleb begitu positif ketika melihat banyaknya tantangan di Kanaan. Dia berpikir bahwa mereka pasti akan menaklukkan Kanaan. Ketika rekan-rekannya, ketika sahabat-sahabatnya berkata tidak mungkin. Di sana ada orang-orang enak. Tidak mungkin kita dapat mengalahkan mereka. Tetapi Kaleb begitu yakin bahwa dia pasti akan orang Israel pasti dapat mengalahkan orang Kanaan itu. Kalau kita lihat dalam Bilangan 13 ayat 33. Begini yang dikatakan oleh pengintai yang 10 orang itu. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saya mau tanya kepada semua yang hadir. Menurut saudara, raksasa itu nyata atau tidak? Halo? Menurut saudara, raksasa itu nyata atau tidak? Yang dilihat oleh pengintai-pengintai, raksasa itu ada atau tidak? Raksasa itu nyata atau tidak? Nyata. Ada raksasa, ada keturunan enak. Saya mau tanya, belalang itu nyata atau tidak? Tidak ada. Belalang itu ada di pikiran dari 10 pengintai. Mereka berpikir diri mereka belalang.
melihat musuh lalu mereka merasa kecil. Dan saudara tahu, mereka mati berhamburan di padang gurun, bukan dibunuh oleh raksasa. Mereka mati karena cara berpikir yang negatif, yaitu berpikir bahwa diri mereka adalah belalang. Beda dengan Kaleb. Tadi kita baca mereka bilang, kita akan maju. Mereka akan kita telan habis. Mereka akan kita lahap habis. Kaleb melihat raksasa itu sebagai santapan bagi dia. Dia melihat raksasa itu sebagai makanan bagi mereka. Kenapa? Cara berpikirnya mengubah dia untuk melihat bahwa bersama Tuhan mereka dapat mengalahkan musuh. Amin. Tantangan boleh banyak, tapi cara berpikir kita harus kita ubah. Saya bergumul dengan kehidupan saya. Saya hari ini datang ke sini ditemani oleh istri dan anak saya. Tahun 2024, istri saya sakit. Didiagnosa mengalami kanker payudara. Dan harus dioperasi 2 kali menjalani operasi. Setelah operasi harus menjalani kemo 6 kali. Tantangan yang besar bagi saya. Harus melihat istri, harus merawat anak-anak. Kami berpikir okelah 2024 selesai. Tantangan selesai. Tidak. Masuk 2025. Justru tantangan yang besar saya alami. Saya sakit dan divonis mengalami Bell palsy. Makanya kalau saya bicara tidak jelas. Sakit. Sudah sakit lagi, belum sembuh total. Kami alami musibah lagi. Rumah tempat kami tinggal dilanda angin besar dan atapnya terangkat semua. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, badai hidup kami ini terlalu besar. Tapi saya mau berpikir secara positif dalam melihat segala sesuatu. Amin. Saya berkata kepada diri saya sendiri, Tuhan, di balik ujian ini ada berkat yang akan saya terima. Saya bingung, Tuhan, berkat apa yang harus saya terima. Tapi saya percaya dengan janji-Mu. Saya kaget, Bapak Ibu Saudara semua. Di saat kondisi saya belum fit, belum sembuh 100%. Kaget saya dapat email dari pimpinan lembaga saya. Saya adalah pekerja di dalam sebuah lembaga misi yang namanya Crossing Culture International. Dan puji Tuhan atas anugerah Tuhan, saya dipercayakan untuk menjadi direktur untuk lembaga ini di Indonesia. Bagi saya, ini adalah pencapaian tertinggi yang bisa saya capai dalam pelayanan yang ada. Tapi Tuhan bawa sesuatu yang lain. Beberapa minggu yang lalu saya dapat email lagi dari pimpinan saya. Dia bilang, Fritz, kami badan pengurus secara internasional rapat. Dan kami mau menawarkan kepada kamu. Mau tidak kamu menjadi direktur regional untuk negara-negara yang berbasis Melayu. Untuk menjadi direktur regional untuk Filipina, untuk Malaysia, untuk Singapura, untuk Indonesia, untuk Brunei dan untuk Sarawak. Saya bingung, Tuhan ini apa? Tapi Tuhan bilang ke saya, di balik tantangan itulah berkatku untukmu. Saya bukan orang hebat. Prestasi saya dalam lembaga ini di Indonesia tidak terlalu besar.
Justru direktur yang ada di Filipina yang luar biasa. Karena di sana ada 3.000 orang peserta belajar dalam kelas yang mereka buat. Di sana ada ratusan staf yang terlibat bersama mereka. Kami di Indonesia baru ada 2 orang koordinator. Peserta belajarnya tidak lebih dari 200 orang, baru 100 orang. Tapi saya melihat bahwa Tuhan mengajar saya di balik tantangan, kalau berpikir secara positif, pasti selalu ada berkat untuk kita. Amin. Kaleb orang yang berpikir positif, melihat raksasa-raksasa, dia berpikir bahwa ini makanan yang bagus untuk mereka taklukkan. Ketika 12 orang, 10 orang pengintai yang lain berkata bahwa tidak mungkin, di sana ada orang enak, Kaleb begitu yakin bahwa mereka dapat menaklukkan itu. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, berpikirlah secara positif dalam kehidupan kita. Amin. Saya lahir dari sebuah kampung kecil yang ada di NTT. Waktu saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan, saya cuma nyanyi begini, Tuhan biar tidak jadi pendeta, asal jadi pelita. Saya tinggalkan kampung dengan modal hanya ijazah SMA. Saya keluar untuk melayani Tuhan. Tetangga saya, keluarga saya yang lain lihat saya lalu bilang begini, kalau modal ijazah SMA dia mau jadi apa? Dia cocok pergi seperti itu, pulang pasti hanya membawa kabar dia jadi kuli. Semua orang berpikir pesimis dengan saya. Tapi saya selalu bilang, saya punya Tuhan yang besar. Saya bilang bahwa bersama Tuhan, saya akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan buat. Saya tidak mau terbawa dengan pikiran mereka. Saya tetap berpikir bahwa Tuhan punya rencana yang besar untuk kehidupan saya. Dan saya melihat Tuhan membawa saya untuk mencapai hal-hal yang luar biasa itu bersama dengan Tuhan. Hal yang terakhir dari kehidupan Kaleb, bahwa Kaleb itu ada memiliki semangat yang tidak pudar dimakan waktu. Dia bilang waktu itu dia mendengar Tuhan berbicara, usianya 40 tahun. 45 tahun berlalu dan hari itu dia berusia 85 tahun. Dan dia bilang semangatnya tidak pudar dimakan oleh waktu. Teman-teman semua, saya lihat banyak anak muda yang hadir. Saya berharap suatu saat ketika engkau bertumbuh, memiliki rambut yang mulai ubanan, engkau tetap berkata bahwa saya tetap cinta Yesus. Jangan hanya masih muda cinta Yesus. Nanti dapat suami, punya anak, badan yang langsing, sudah sekarang jadi kayak drum, langsung cintanya mulai berubah. Berani tidak bilang kepada kiri kananmu, lihat saya sampai tua, iman saya tidak akan pudar dimakan waktu. Sampai tua semangat saya tidak akan pudar dimakan oleh waktu. Usia boleh bertambah, keadaan fisik boleh berubah, tapi cinta kepada Tuhan tidak boleh pudar dimakan oleh waktu. Amin. Kaleb membuktikan ini. 85 tahun dia pada waktu itu. Waktu berlalu, tantangan hidup pasti ada. Tapi dia bilang, dia tetap bersemangat. Dia tetap konsisten dengan Tuhan. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan ikut Tuhan hanya ketika kita sehat.
Jangan semangat ikut Tuhan hanya ketika kita masih muda, bergairah dan berenergi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap semangat mengikut Tuhan. Amin. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya cinta Tuhan ketika saya kelas 3 SMA. Waktu itu masih muda, sekarang pun juga masih muda, amin. Waktu itu kelas 3 SMA, tahun 93 saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan, berapa sekarang? 30 berapa tahun? 33 tahun boleh berlalu. Cinta saya kepada Tuhan tidak pernah berubah. Saya tetap mau konsisten untuk melayani Tuhan. Saya mau konsisten untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita semua belajar dari Kaleb. Kita harus mengakui keadaan pasti akan berubah, situasi pasti akan berubah, kondisi fisik pasti akan berubah. Tapi mau tidak, semangat kita itu tidak pudar dimakan oleh waktu. Mau tidak kita tetap konsisten dalam melayani Tuhan. Saya sedih kalau saya pulang kampung kadang bertemu dengan teman-teman saya yang tahun 93 itu sama-sama mengalami Tuhan dan bertobat. Tapi sekarang ketemu mereka jadi orang yang biasa-biasa, tidak cinta Tuhan lagi. Saya sedih. Mari kita semua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar untuk setia kepada Tuhan. Ketika Kaleb berusia 85 tahun, ketika dia berulang tahun, dia buat sebuah harapan. Dia bilang, berikan kepadaku pegunungan itu. Biasanya orang ulang tahun itu orang bilang make a wish, buat sebuah keinginan, kerinduan. Kaleb ketika berulang tahun, dia bilang begini, berikan kepadaku pegunungan itu. Dia tidak minta yang lain, dia minta beri pegunungan itu. Di sana ada orang raksasa, dia bilang berikan raksasa itu. Di sana ada tantangan, tapi dia bilang berikan tantangan itu. Karena Tuhan menyertaiku, maka aku akan menaklukkan itu. Kaleb meminta tidak yang lain, Bapak Ibu Saudara semua. Di usia 85 tahun, yang dia minta adalah pegunungan. Dan di sana ada orang-orang Enak. Di sana ada Arba, bapak orang Enak. Di sana ada Sesai, Ahiman, Talmia, yang adalah anak-anak dari orang Enak ini. Yang ketika dilihat oleh 10 pengintai, mereka bilang, diri kita adalah belalang. Tapi Kaleb bilang, berikan mereka kepadaku. Bersama Tuhan, aku akan menaklukkannya. Kaleb tidak takut dengan tantangan hidup. Kaleb tidak takut dengan persoalan. Kaleb tidak takut dengan kesulitan. Dia buat sebuah permintaan, berikan kepadaku pegunungan itu. Berikan kepadaku orang-orang Enak itu. Karena bersama Tuhan, aku akan menaklukkan mereka. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar seperti Kaleb. Amin. Melihat tantangan kita tidak kehilangan nyali. Melihat tantangan kita tidak menjadi ciut. Melihat tantangan, kita harus yakin dan percaya bahwa bersama Tuhan kita dapat menaklukkan itu semua. Bersama Tuhan kita akan mengatasinya. Bapak Ibu, istri saya ada di belakang. Waktu dia sakit, ketika menjalani perawatan, kadang dia berpikir, Tuhan, bisakah saya melewati tahun 2024? Akankah saya melihat tahun 2025?
dan bersyukur karena Tuhan, dia bisa masuk tahun 2025, bahkan akan mengakhiri tahun 2025, masuk ke tahun 2026. Kami tidak takut dengan masalah. Walaupun dalam keluarga kami mengalami berbagai sakit penyakit, tapi kami tetap yakin bahwa bersama Tuhan kami dapat menaklukkan itu semua. Kami tidak mau menyerah. Kami tidak mau mengangkat bendera putih. Kami tetap yakin bersama Tuhan kami dapat menaklukkan tantangan itu. Bahkan ketika membaca kehidupan Kaleb, saya bilang kepada diri saya sendiri, mana pegunungan lain yang akan saya hadapi di tahun 2026? Saya akan menghadapinya karena bersama Tuhan saya pasti dapat menaklukkan itu semua. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar sama seperti Kaleb. Kita berani tampil beda. Kita hidup dengan positive thinking. Kita hidup dengan konsisten menjaga hati kita, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan karena kebutuhan hidup, jangan karena cita-cita, jangan karena hal-hal yang lain. Hati kita mulai berubah dengan Tuhan. Kita harus tetap cinta Tuhan kita dengan sepenuh hati. Dan jaga semangat kita untuk terus bernyala-nyala kepada Tuhan. Waktu akan bergulir, usia akan bertambah, keadaan sosial akan ada perubahan-perubahan dalam diri kita. Tapi mari kita berkata bahwa kita akan setia untuk melayani Tuhan. Amin. RRI bilang sekali di udara tetap di udara. Ya. Orang Makassar, orang Bugis bilang sekali layar terkembang pantang untuk kembali ke daratan. Sekali kita cinta Yesus, untuk selama-lamanya kita tetap akan cinta Yesus. Semangat kita tidak akan pudar dimakan waktu. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang kita dengar malam ini. Haleluya. Biarkan kehidupan Kaleb ini menjadi inspirasi bagi kita, bahwa kita tidak akan menyerah dengan kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita siap untuk berbeda dengan yang lain. Ketika orang-orang menjadi pesimis dengan kehidupan yang ada, kita berbeda dengan mereka. Karena kita tetap mau mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Kita mau berpikir secara positif. Dan semangat kita tidak akan pudar dimakan oleh waktu. Malam ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Malam ini kami berseru memanggil nama-Mu. Lihat kehidupan kami. Perhatikan setiap pribadi yang ada di tempat ini. Malam ini Tuhan, tolong kami. Mampukan kami untuk seperti Kaleb. Yang walaupun usianya bertambah, yang walaupun perubahan terjadi dalam kehidupannya, tetapi semangatnya itu tidak pernah berubah untuk mengiring Engkau, untuk percaya dengan janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Tolong kami semua. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan yang hebat, tantangan yang besar, beri kami kekuatan
untuk tidak meragukan janji-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan untuk tetap percaya bahwa penyertaan-Mu menjadi bagian atas kami. Bahkan malam ini Tuhan, kami mau membuat sebuah komitmen di hadapan-Mu Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, kami tetap akan mencintai Engkau. Usia kami boleh bertambah, situasi di sekeliling kami boleh berubah, tapi semangat kami, cinta kami kepada Engkau tidak akan berubah. Kami akan terus bersemangat, kami akan terus bergairah dengan Engkau Tuhan. Tolong kami semua. Waktu akan berjalan dan kami harus membuktikan hal tersebut. Hamba berdoa, malam ini kami angkat tangan kami di hadapan. Malam ini kami berserah sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Pegang tangan kami, tuntun hidup kami, bawa kami untuk berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar ini menjadi kekuatan baru buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati oleh Tuhan sama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Di depan Bapak Ibu Jemaat sekalian sudah ada 2 amplop. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Dan nantinya di atas kotak persembahan ada kotak kecil yang berisikan form untuk mengisi janji iman. Jadi Bapak Ibu Jemaat sekalian yang punya kerinduan dan ingin menabur dalam perayaan Natal kita pada tanggal 5 Desember nanti, boleh diambil janji imannya dan setelah ibadah ini boleh diserahkan kepada Saudari Vero. Dan sembari kita memberikan korban syukur persembahan kita, nanti ada teman-teman Alsar yang akan mengarahkan. Jadi mari kita mengikuti arahan dari teman-teman Alsar yang bertugas. Persembahan akan kita jalankan dari sebelah kiri, tengah, dan kanan saya. Dan mari kita angkat kedua amplop kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kamu taburkan dalam setiap hati kami Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan korban syukur persembahan kami. Dan biarlah Tuhan persembahan ini dapat berguna bagi pelebaran firman-Mu. Kami siap untuk menabur dengan penuh rasa sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua umat
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman KBMK Fapetrik Unhas. Kepada teman-teman dipersilakan. Sembari pujian dinaikkan, nanti ada pundi yang akan dijalankan dan mari jemaat Tuhan kita mendukung kegiatan pelayanan dari teman-teman KBMK Fapetrik Unhas. Baik, Shalom. Kami dari Panitia Natal KBMK Fapetrik Unhas. Di sini kami akan mengadakan pencarian dana berupa persembahan pujian. Sekiranya apa yang akan kami persembahkan boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang dimenangkan pada hari ini, dan kedepannya kami boleh bersama-sama melaksanakan Natal kami, dan di sana nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Persembahan kami ini berjudul Tuhan Selalu Menolong. Kami meyakini bahwa Tuhan selalu menolong kami dalam setiap proses, dalam setiap lika-liku kepenitian kami. Kami mohon doa dari Bapak Ibu Jemaat di tempat ini sehingga kami boleh melaksanakan Natal dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Semua berkati pujian dari teman-teman KBM Kava Petri Unhas. Biarlah Tuhan selalu menyertai pelayanan teman-teman di manapun teman-teman berada. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada tim multimedia dipersilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita karena sudah beribadah pada sore hari ini, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Pertama-tama mewakili jemaat di tempat ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Evangelis Fritz yang sudah melayani kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Dan mewakili Ibu Gembala serta Wakil Gembala di tempat ini, saya juga mengucapkan selamat datang bagi jemaat sekalian yang baru pertama kali datang untuk beribadah di GBI Oikumene. Bagi jemaat sekalian yang belum memiliki gereja yang tetap untuk bertumbuh bersama, kami di tempat ini dengan senang hati menyambut Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bertumbuh bersama-sama dengan kami di tempat ini. Di samping kanan Bapak Ibu jemaat sekalian, sekarang sudah ada teman-teman ASER yang sedang membawa form selamat datang. Jadi bagi jemaat sekalian yang pertama kali datang, boleh diambil formnya, kemudian diisi data dirinya, dan setelah ibadah ini boleh kembali diserahkan kepada teman-teman ASER yang bertugas di belakang. Dan di tangan teman-teman ASER juga ada form untuk mengisi pokok doa. Jadi setiap hari Selasa dan Jumat di tempat ini kita mengadakan Pondok Daud, dan bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang punya kerinduan ataupun hal-hal yang ingin ditopang di dalam doa, boleh dituliskan melalui form pokok doa ini, dan kita akan bantu di dalam doa di Pondok Daud. Kemudian sehubungan dengan perayaan Natal kita nantinya pada tanggal 5 Desember, saya kembali menginfokan kepada jemaat sekalian, mungkin teman-teman multimedia boleh dibantu untuk menampilkan flyernya. Ya, ini adalah flyer
ibadah perayaan Natal GBI Oikumene BTP tahun 2025. Jadi ibadah kita akan dilaksanakan pada hari Jumat 5 Desember, 2 minggu lagi, dan ini terbuka untuk seluruh gereja Tuhan. Jadi bagi teman-teman sekalian, bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian yang punya teman di luar gereja ini boleh diundang, boleh diajak. Mari kita bersama-sama beribadah dalam perayaan Natal GBI Oikumene. Untuk ibadah ini tidak dipungut biaya dan tidak ada pendaftaran sama sekali. Jadi jemaat sekalian boleh langsung datang saja dengan jadwal yang sudah diinfokan. Pada tanggal 5 Desember dan open gate dimulai pada jam 16.30 WITA di Ballroom Unhas Hotel and Convention. Sehubungan juga dengan perayaan Natal kita, kami masih membuka beberapa pos pelayanan untuk pelayanan di Natal. Masih ada pos pelayanan choir, kemudian ada aser juga, ada medis dan beberapa pos pelayanan lainnya. Jadi bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian, teman-teman sekalian yang punya kerinduan untuk melayani di perayaan Natal kita, boleh diinfokan nanti kepada teman-teman yang bertugas di belakang ataupun kepada saya nantinya. Itu saja untuk pengumuman kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terpujilah namamu. Kami mengucap syukur saat ini Bapa, di mana Bapa sudah hadir dalam setiap kehidupan kami, bahkan khususnya ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan hadir. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Inilah kami, inilah ungkapan hati kami Bapa. Kami mengucap syukur. Kami adalah orang-orang yang berbahagia karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh memuji dan besarkan namamu. Kami boleh menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan boleh menegur kami agar kami bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Khususnya Kaleb yang sudah menjadi Tuhan orang yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Lewat kehidupannya, dia mempunyai cinta dan semangat yang berkobar. Bahkan mempunyai tujuan untuk boleh mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu Tuhan, kami juga mempunyai kerinduan seperti Kaleb. Terpujilah namamu Tuhan. Jadikan kami saksi dimanapun kami berada. Di dalam setiap kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam sekeliling kami dimanapun kami berada. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Pendeta
Evangelis Frit Sulaiman kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan roh yang berapi-api dalam melayani Tuhan, semangat yang kuat, kehidupan yang kuat, bahkan kesehatan yang ekstra yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya, anak istrinya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah dengan setia menjalankan tugas-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan Tuhan memberkati lewat kehidupannya. Bahkan Tuhan akan memenuhi segala keperluannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Bahkan kami saat ini Tuhan, kami yang hadir, anak-anak-Mu baik orang tua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin tadi hadir dengan keadaan yang galau Tuhan, bimbang, bahkan sakit penyakit Tuhan, kami yakin dan percaya kami akan pulang dengan kuat semangat yang luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terpujilah namamu Tuhan, kami serahkan anak-anak kami yang mengambil pelayanan sore hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan segala tenaga dan upaya yang mereka persembahkan untuk boleh menjadi berkat bagi kami yang hadir saat ini. Engkau tilik mereka yang masih, Tuhan, berkuliah, bahkan yang sudah bekerja maupun belum bekerja, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan segala keadaan mereka. Kehidupan masa mudanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, selamatkan generasi kami. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam Tuhan, baik yang ada malam hari ini, bahkan yang tidak hadir kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, gendong anak-anak kami untuk boleh bekerja dalam pekerjaan Tuhan, untuk boleh melayani menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan masa depan yang terbaik. Tuhan, kami serahkan anak-anak kami Tuhan yang belum bekerja, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyiapkan. Yang sudah bekerja Tuhan tetap memberkati. Bahkan Tuhan, kami serahkan anak-anak kami rindu anak-anak kami boleh mendapat pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak kami, bahkan anak-anak kami yang jauh dari orang tua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau hibur mereka, berikan kekuatan, bahkan semua kebutuhannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini, bahkan seluruh keluarganya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Ibu Gembala Tuhan memberkati lewat kesehatan, kekuatan, bahkan hamba-Mu Pastor Esra kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati pekerjaannya, bahkan Engkau memberkati usahanya. Kami serahkan anak istrinya ke dalam tangan Tuhan, bahkan seluruh keluarganya Engkau lawati mereka satu persatu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap memakai mereka dalam pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati Tuhan semua keluarganya dimanapun mereka berada. Bahkan kami serahkan Pastor Peter ke dalam tangan Tuhan. Engkau tilik dia Tuhan dengan semangat melayani Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan. Tuhan memberkati keluarga kecilnya, anak dan istrinya. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami berdoa juga buat seluruh kegiatan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, baik mesbah keluarga, baik ibadah pemuda, baik remaja, bahkan doa hari Sabtu, doa pelayan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat rencana Natal ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan yang sudah dipersiapkan. Engkau berikan kekuatan, kesanggupan, bahkan roh yang berapi-api untuk boleh melayani Tuhan. Bahkan seluruh, Tuhan, rencana acara Natal kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau berikan cuaca yang terbaik, bahkan dana-dana yang kami butuhkan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mengirim donatur, bahkan orang yang peduli akan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kesiapan, kesanggupan untuk boleh melayani Tuhan di dalam acara Natal. Di
tanggal 5 nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat ibadah ketiga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan cuaca yang terbaik Tuhan, agar anak-anak Tuhan boleh hadir di tempat ini untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami akan berdoa buat bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karuniakan damai sejahtera, kemakmuran bagi bangsa dan negara ini. Bahkan pemimpin kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan hati yang bijaksana, hati yang takut akan Tuhan untuk boleh memerintah bangsa dan negara ini. Bahkan kota tercinta ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Adakan hujan pertobatan Bapa. Bahkan Tuhan, hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik yang boleh mengganggu kota Makassar ini, bahkan anak-anak Tuhan, kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami katakan saat ini Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu Tuhan, karena Allah terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah hidup kami, dan kami akan mengakhiri dengan doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau di sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah bahwa setiap persoalan permasalahan yang datang di dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi, yaitu membuat engkau menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan, berfungsi sebagai garam dan terang bagi dunia ini dimanapun engkau berada. Terimalah semua berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.